Ad-Darsul Rabi', pelajaran yang keempat, halaman 79. Fi syarhin naqidi ats-tsalithi, di dalam penjelasan penghancur keislaman yang nomor 3. Wa huwa, adapun yang nomor 3 ini, man lam yukaffiril musyrikina. Perhatikan, musyrikina lah ya. Orang, barang siapa yang tidak menghukumi kafir, mengkafirkan atau menghukumi kafir kepada orang-orang musyrik, au syakka fi kufrihim, atau ragu di dalam kekafiran mereka orang musyrik, au sahhaha madhabahum, atau membenarkan madhab mereka orang musyrik. Madhab itu pilihan cara-cara mereka beribadah dan lain-lain. Kafar, ini jawabnya, maka kafir siapa orang. Jadi kalau ada orang mengaku Islam, Muslim, tapi melihat orang yang jelas-jelas musyrik, dia tidak menghukumi musyrik ini kafir. Enggak, ini kayaknya enggak pantas ini kalau dibilang kafir. Soalnya misalkan sorbannya hijau ya, besar ya, tasbihnya juga kanan kiri, tangan kanan tangan kiri misalkan. Nah, berarti enggak mengkafirkan, kamu kafir. Atau ragu, kafir enggak ya orang kayak gini, atau bahkan membenarkan madhabnya. Begitu juga benar, itu ada dalilnya itu misalkan. Kafar, maka hukumnya orang ini kafir. Asy-syarah, kita lihat kenapa dia kok dihukumi kafir orang yang seperti itu. Ats-tsalis ay an-naqidus tsalits min nawaqidil Islam, nakid yang ketiga dari nawaqid Islam, man lam yukaffiril musyrikin, dikurung aja itu, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik. Itu dikurungi, itu lafadznya. Apa sih maksudnya? Tidak mengkafirkan orang musyrik maka hukumnya kafir. Kenapa? Li'annahu yajibu 'alal muslim ayyukaffira man kaffarahu Allahu wa rasuluhu. Karena sungguhnya kelakuan wajib atas orang Islam mengkafirkan orang, menghukumi kafir orang, kafarahu yang mengkafirkan pada orang siapa? Allah dan Rasulnya. Ini pertama alasannya. Orang Islam itu wajib mengikuti Allah Rasul, yaitu mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasul. Wallahu jalla wa ala kaffaral musyrikina. Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia itu mengkafirkan orang musyrik, yaitu abadatal autsani wa ghairahum, penyembah-penyembah patung dan selain mereka. Penyembah patung yaitu mimman ya'budu ma'allahi ghairahu, dari orang yang menyembah bersama Allah pada selain Allah. Allah mengkafirkan orang musyrik, penyembah patung atau yang lain. Wa kaffara man lam yu'min birrusuli, dan Allah juga mengkafirkan orang lam yu'min, yang tidak beriman, tidak percaya, tidak membenarkan birrusuli, kepada para utusan. Ini contoh lain yang sejajar dengan Allah. Allah juga mengkafirkan ada orang nggak beriman kepada Nabi Muhammad, itu hukumnya kafir, jangan ragu. Au ba'duhum au ba'dahum, atau sebagian para utusan, mengkafirkan sebagian para utusan. Kama fil Qur'ani was sunnah an-nabawiyyati, sebagaimana telah tertera di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi, yaitu rinciannya kaffarul musyrikin minal yahudi wan nasara wal wathaniyyin wasan, penyembah patung. Allah mengkafirkan orang-orang musyrik, baik itu Yahudi, Nasrani maupun penyembah-penyembah patung. Berarti fayajibu 'alal muslim ay ya'taqida biqalbihi
kufrahum. Maka wajib atas orang Islam untuk meyakini, beriktikad di dalam hatinya kufrahum, kekafiran mereka musyrik. Amalan bitakfirillah, karena mengamalkan dengan pengkafirannya Allah, dengan hukum Allah mengkafirkan lahum kepada mereka, wa takfiri Rasulillah, dan mengkafirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahum pada mereka. Jadi ini orang Islam harus mengikuti, karena kalau tidak mengikuti Allah Rasul di dalam mengkafirkan orang musyrik, berarti tidak percaya kepada Allah Rasul. Kalau tidak mengkafirkan berarti apa? Berarti menganggap tidak kafir, padahal Allah Rasul berarti tidak iman kepada Allah Rasul. Makanya Islamnya hilang. Orang yang merasa Islam, merasa iman, dia tidak punya keyakinan terhadap kekafirannya orang kafir, orang musyrik, maka berarti Islamnya hilang dia. Kenapa? Karena dia kafir kepada Allah Rasul. Di mana kekafirannya? Karena Allah Rasul mengkafirkan. Dia nggak percaya itu, nggak mengakui, padahal Allah Rasul mengkafirkan. Ini namanya akidah, namanya akidah. Paham tuh? Belum pernah terbahas tuh selama ini. Ini dalilnya. Makanya para ulama itu sudah lebih teliti lagi dalam masalah akidah. Contoh, qala ta'ala, contoh firman Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Ini firman Allah apa lain? Surat apa ini? Wah, itu sudah ada tulisannya, Al-Maidah ayat 64. Yakin itu surat Al-Qur'an. Al-Qur'an firman kata Allah laqad kafara. Masih ditambah, seandainya Allah nggak pakai laqad itu sudah jelas. Masih niscaya sungguh kafir. Kalau Allah berfirman begitu, yang dikasih tahu itu siapa? Kita. Maksudnya kita suruh yakin. Wong iman. Itulah sungguh kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Masih ibnu Maryam. Isa bin Maryam itu adalah Allah. Orang seperti itu tenan kafir. Sungguh dia kafir. Allah menyatakan seperti itu kepada kita, artinya kita disuruh apa nih? Disuruh mengkafirkan, disuruh yakin bahwa dengan kekafiran mereka. Kali ini kok malah nggak mengkafirkan. Gimana itu? Yahudi itu enggak kafir. Nasrani enggak kafir. Kenapa kok enggak kafir? Loh, ganteng-ganteng, cantik-cantik loh. Hawa nafsu berarti. Hawa nafsu dasarnya dalilnya karena ganteng dan cantik. Coba dicari yang jelek-jelek juga banyak. Banyak. Wa qala ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu diikat, dibelenggu. Pelit Allah itu. Ghullat aydihim, dibelenggu tangan mereka, wa lu'inu bima qalu, dan dilaknati mereka oleh Allah sebab perkataan mereka. Laknat ini menunjukkan kekafiran. Wa qala ta'ala laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir. Sungguh Allah telah mendengar orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu fakir. Siapa mereka? Yahudi. Ila ghairi dzalik, dan lain-lain. Ila ghairi dzalik itu dan lain-lain. Sampai selain demikian itu minal maqalat, dari beberapa ucapan allati hakahallahu anhum, yang telah menceritakan, menghikayatkan pada ucapan siapa Allah dari mereka. Wahum, mereka itu ahlu kitab, ahli kitab. Wa yakfi fi takfirihim annahum kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya cukup di dalam menghukumi kafir mereka bahwa mereka itu kafir kepada Nabi Muhammad, alladzi yang arsalahu, telah mengutus pada ladzi siapa Allah, linnasi, untuk manusia, kafatan semuanya, termasuk Yahudi Nasrani itu. Yahudi Nasrani
nggak percaya dengan Nabi Muhammad. Itu sudah cukup. Alasan itu tok itu sudah cukup. Mereka itu sudah cukup dihukumi kafir. Karena Nabi itu diutus kepada semua manusia. Walladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil. Dan orang yang mereka jumpai tertulis di sisi mereka, yaitu dalam kitab Taurat dan Injil. Padahal jelas-jelas dalam Taurat Injil Nabi Muhammad disebut sebagai utusan Allah. Mereka tidak beriman. Itu saja sudah cukup sebenarnya. Apalagi mendengar ucapan Allah langsung, firman Allah, laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Itu. Wa qalatil yahudu madza Uzairun ibnullah. Itu Uzair ibnullah. Sama itu tingkatannya dengan Nasrani. Qala ta'ala, ini menguatkan Nabi Muhammad. An-Nabiyil Ummi, Nabi Muhammad itu Nabi yang golongan ummi, tidak ahli baca, tidak ahli nulis. Alladzi yajidunahu, yang menjumpai mereka pada Nabi Muhammad maktuban tertulis indahum di sisi mereka fit Taurat wal Injil, dalam kitab Taurat dan Injil. Ini jadi mereka jelas tahu, jelas melihat dalam Taurat dan Injil, tapi tidak beriman kepada Nabi. Ayat berikutnya, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Itu yang diambil. Wahai katakan Muhammad, wahai manusia, aku ini adalah utusan Allah kepada kalian semuanya, termasuk Yahudi, Nasrani. Bahasannya di lembaran berikutnya, halaman 80. Faqauluhu ya ayyuhan nas, firman Allah ya ayyuhan nas itu amun, umum, mencakup fi jami'in nas, kepada seluruh manusia, min ahlil kitabi wa ghairihim, baik dari ahli kitab maupun yang lain. Inni rasulullah ilaikum jami'a. Berarti faman lam yu'min, langsung bahasan ini, bi umumi risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak beriman kepada umumnya risalah Nabi Muhammad untuk semua manusia, hatta walau aqarra annahu rasulullah, sampai walaupun dia mengakui bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, walakin akan tetapi qala, berkata dia, inna risalah, sesungguhnya risalahnya Nabi, terutusnya Nabi itu khassatun bil Arabi, misalkan khusus untuk orang Arab, duna ghairihim, selain mereka orang Arab, misalkan ngomong gitu, tetap hukumnya fahuwa kafir, maka dia hukumnya kafir. Ini kemungkinan Yahudi Nasrani karena sudah tahu, dia akan bilang, misalkan betul dia percaya, oh ya Muhammad itu memang utusan, tapi dia membatasi, misalkan, tapi itu khusus orang Arab lah ya, selain orang Arab enggak termasuk, ini hukumnya tetap kafir. Ini umpama Yahudi Nasrani bilang begitu, tetap aja kafir dia. Falladhi yashukku fi kufril musyrikina umuman, orang yang ragu di dalam kekafirannya orang musyrik secara umum, sawa'an kanu, sama saja ada mereka, minal wathaniyin, dari penyembah-penyembah patung, au minal yahudi wan nasara, atau Yahudi Nasrani, au minal muntasibina ilal Islam, atau orang-orang yang menasabkan diri kepada Islam, mengaku Islam, padahal wahum yusyrikuna billah, mereka itu menyekutukan syirik kepada Allah. Yajibu i'tiqadu kufrihim, maka wajib meyakini kekafiran mereka, wajib, nggak boleh ragu. Fa kullu man asyraka billah wa abada ma'ahu ghairuhu minal asjar wal ahjar wal asnam wal awthan wal kubur wal adriha fa innahu musyrikun kafir. Paham tak? Semua yang syirik kepada Allah dan menyembah
bersama Allah, wa abada ma'ahu ghairahu, pada selain Allah, rupanya minal asyar, pohon-pohon, batu-batu, patung-patung, asnam, patung-patung, sonam, ausan, apa? Sama, patung-patung, jenis patung, kuburan-kuburan, batu-batu nisan. Fa innahu musyrikun, dia itu musyrik, kafir. Yajibu takfiruhu, wajib menghukumi kafir dia, mengkafirkan dia. Hatta walau kana yadda'i al-Islam, sampai walaupun ada dia mengaku Islam. Wa yaqulu, dan mengatakan dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun ngomong begitu, walaupun syahadat, tapi melakukan kesyirikan, hukumnya musyrik. Kenapa? Li'anna syirka yubtilu syahadatain. Karena syirik itu membatalkan dua syahadat. Ini yang pertama ini. Nawakid yang pertama. Wa yunakidul Islam, dan menghancurkan keislaman. Wa yubsidut tauhid, dan merusak tauhid. Fayajib, maka wajib alal muslimi, atas orang Islam, ayyukaffiral musyrikin, mengkafirkan orang-orang musyrik, yaitu alladzina ya'buduna ghairallah, orang-orang yang menyembah selain Allah, sawa'an kanu minal arabi au minal ajami, sama saja mereka itu orang Arab maupun orang ajam, selain orang Arab. Sawa'an kanu minal yahud awin nasara awil awil mutasammina bil Islam, atau orang-orang yang menamakan diri dengan Islam, mengaku Islam. Hadhihi aqidatun laisa 'alaiha musawamah, ini adalah akidah, tidak ada atas akidah ini tawar menawar, nggak boleh tawar, ini harus, ini wajib. Faman lam yukaffiril musyrikina fa innahu yakunu murtaddan kafiran mithlahum. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, maka dia itu murtad dan kafir seperti mereka. Kenapa? Kenapa alasannya? Kenapa orang sudah Islam, sudah iman, tapi tidak punya i'tiqad, keyakinan kekafirannya orang musyrik, kok dia musyrik juga, kafir juga? Kok kayak berat sekali ini? Soalnya apa sih? Li'annahu tasawa indahu al-imanu wal kufru, karena sungguhnya kelakuan sama menurut dia, iman dan kafir. La yufarriqu baina hadza wa hadza, tidak membedakan dia antara ini iman wa hadza dan ini kafir. Fa hadza, orang yang seperti ini kafirun, kafir. Nah, ini namanya akidah. Terus apa gunanya kamu masuk Islam? Apa gunanya kamu mengerjakan rukun iman, jadi orang iman, kalau orang kafir kamu anggap bukan orang kafir? Berarti kamu nggak punya keyakinan, kamu nggak punya akidah, berarti kamu belum iman. Mafhum? Paham tuh? Makanya seperti ini terjadi di kalangan orang Islam sendiri, maka hati-hati.